Halo teman-teman, kembali di channel 19K19 TV. Kali ini saya bersama dengan Yohanes Andrew. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cara atau peraturan bermain Ego. Oke, jadi kalau teman-teman yang baru pertama kali ingin belajar main Ego, jadi pengen tahu caranya, ya silakan saksikan video ini. Oke, pertama-tama buat teman-teman yang misalkan pernah atau tahu cara bermain catur, jadi untuk perbandingan aja. Kalau catur itu tujuannya apa? Tujuannya adalah membunuh raja lawan, gitu. Sedangkan ego itu adalah memperebutkan wilayah, gitu. Jadi wilayah itu adalah titik-titik yang ada di atas papan ini, gitu. Dan nanti kita akan jelaskan lagi. Oke, peraturan pertama adalah uh, jadi seperti sama kayak catur, mainnya bergantian. Cuman bedanya kalau catur yang jalan pertama adalah putih, sedangkan ego adalah hitam, gitu. Oke, jadi jalannya seperti ini. Jadi di titik-titik perpotongan. Jadi ini nggak bisa saya klik di dalam gitu. Masuknya di titik perpotongan gitu. Jadi hitam, putih. Gantian gitu. Sudah taruh batu, nggak boleh diangkat lagi gitu. Udah taruh, udah gantian gitu. Jadi nggak bisa digeser-geser, nggak bisa dipindah-pindah gitu ya. Jadi naruhnya di mana aja boleh, di mana aja. Di sini boleh, di pojok sini pun boleh. Bebas di mana aja gitu. Hanya sekali jalan tidak bisa dipindah lagi gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana atau uh, apa itu wilayah gitu. Jadi tadi yang seperti yang saya jelaskan, jadi wilayah ada titik-titik yang dikelilingi oleh batu. Contohnya seperti ini ya. Oke. Jadi wilayah hitam yang mana? Jadi wilayah hitam adalah yang satu ini. Ini wilayah hitam. 1 poin. Jadi yang di tengah itu wilayah hitam 1. Oke. Nah, jadi misalkan kalau seperti ini, oke. Nah, kira-kira wilayah hitam di sini ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2. Jadi wilayah hitam di sini 1, di sini 2. Kira-kira udah dapat gambarannya belum? Oke, satu lagi. Nah, wilayah hitam di sini ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Bukan satu kotaknya, ada 1 memang. Ini hanya 1 kotak, tapi wilayahnya adalah ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang misalkan di sini. Di sini ada wilayah hitam juga loh, sebetulnya. Wilayahnya ada berapa? Wilayahnya 1. Itu wilayah hitam 1. Oke. Kalau misalkan bentuknya seperti ini. Wilayah hitam di sini ada berapa? Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi. Jadi misalkan di sini ada wilayah hitam. Ada hitam di sini. Oke, bentuknya lebih besar. Jadi wilayah hitam yang mana? Wilayah hitam yang ini. Jumlahnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gitu. Ya, jadi ini namanya wilayah gitu. Ya terserah, nanti ada putih pun juga bisa bentuk wilayah gitu. Misalkan seperti ini. Wilayah putih ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Oke, kira-kira paham di situ? Jadi titik-titik yang dikelilingi batu adalah wilayah. Gitu. Jadi tujuannya permainan Ego, tadi kalau saya singgung, kalau catur ada tujuannya adalah untuk membunuh raja lawan, siapa yang berhasil membunuh raja duluan yang menang, sedangkan Ego adalah banyak-banyakan wilayah. Jadi wilayah itu seperti ini, yang paling banyak wilayahnya dia yang menang gitu. Jadi ibaratnya ini papan kosong, jadi lahan kosong, kita ganti-gantian perebutkan wilayah gitu ya, ganti-gantian gitu nanti sampai ke bentuk wilayah.
wilayahnya yang paling banyak, dia yang menang. Di akhir permainan yang punya wilayah paling banyak, dia yang menang. Jadi itu esensinya pertandingan Ego itu seperti itu. Gitu. Banyak-banyakan wilayah. Wilayah itu seperti apa yang kayak tadi. Oke. Nah, misalkan misalkan ini ada kelompok putih ya. Oke, gini deh. Nah, tadi ini wilayah putih ya. Bagaimana jika di dalam wilayah putih ada batu putihnya juga seperti ini? Gitu. Nah, wilayahnya ada berapa? Ya tetap saja nggak berubah. Yang titik kosong itu wilayahnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi wilayah putih di sini ada 20 poin gitu. Sebutnya 20 poin gitu. Nah, andai kata di sini nggak ada batu putihnya, yang tadinya 20 sekarang 21, 22, 23, 24. Ngerti ya? Gitu. Jadi wilayah itu seperti itu. Banyak-banyakan wilayah, jadi siapa yang paling baik wilayahnya, dia yang menang. Oke. Oke. Jadi mainnya kita gantian hitam putih, hitam putih, hitam putih di mana saja boleh. Gitu. Itu peraturan pertama. Nah, peraturan kedua adalah ada yang namanya peraturan Atari gitu. Jadi selain merebut wilayah, kita juga bisa makan batu lawan gitu. Contohnya seperti ini. Ini posisi Atari. Konsepnya adalah posisi Atari adalah di mana satu kali lagi jalan bisa dimakan. Contohnya seperti ini. Hitam kalau taruh di sini, putih mati. Bisa taruh di ada tempat namanya ditutup batunya itu kita singkirkan dulu. Gitu. Jadi buat tawanan. Tawanan itu di akhir permainan untuk mengurangi wilayah lawan. Andai kata putih berhasil nangkap batu hitam 2 buah, 2 batu. Di akhir permainan 2 batunya itu buat ngurangin wilayah lawan. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan di akhir permainan putih dapat wilayah 30 poin. Hitam dapat wilayah 30 poin. Dan putih berhasil nangkap batu hitam 2. Bisa seperti itu. Nah, 2 batunya itu nanti buat taruh lagi di wilayah hitam. Jadi yang tadinya 30 poin, dikurangin 2, jadi 28. Yang menang jadinya putih. 30 poin, dan hitam 28. Selisih 2 poin. Artinya, putih menang 2 poin. Seperti itu. Oke, jadi baik lagi ke peraturan Atari. Jadi, suatu batu ini kita menyebutnya dia punya 4 nafas atau 4 line out. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Ya. Andai kata line out-nya ini ditutup sama batu putih, terjadilah posisi Atari. Gitu. Jadi titik hitamnya kita hilangin dulu. Kita hilangin dulu. Oke. Jadi posisi seperti ini Atari, ini juga Atari, ini juga Atari, ini juga Atari. Gitu. Jadi kalau putih yang jalan sekarang dan taruh sini, kita mati. Oke. Itu posisi Atari. Nah, jadi gimana misalkan giliran hitam yang jalan agar batu hitam yang satu ini nggak mati? Caranya kira-kira gimana? Caranya adalah ya lari. Seperti ini. Ya. Jadi, nah sekarang misalkan putih ingin makan 2 batu hitam ini, caranya ya sama. Dia harus mengelilingi batu hitam. Gitu. Jadi sekarang nafasnya hitam kita hitung dulu deh. Nafasnya hitam atau line out-nya hitam ada 1, 2, 3. Gitu. Artinya putih butuh jalan ke 3 titik itu untuk bisa makan hitam. Jadi putih butuh jalan, kita lihat titiknya. Artinya putih butuh jalan di 3 titik itu tadi. 1, 2. Nah ini sudah posisi Atari. Dan kalau putih jalan di sini, hitam semua mati. Dimakan gitu ya. Oh, beda dengan catur misalkan kalau kita posisi skak gitu. Kan biasanya kita nyebut ya, skak gitu kalau di catur. Kalau di Igo nggak perlu gitu. Jadi nggak perlu. Atari nggak perlu gitu. Ya, pokoknya kita awas sendiri ya. Ini posisi Atari gitu. Ya.
Oke, mana lagi sih posisi-posisi Atari? Contohnya seperti ini. Ini posisi Atari. Gitu. Jadi, kalau hitam jalan di sini, ya, satu batuk makan. Gitu. Di posisi Atari. Oke. Misalkan bentuknya seperti ini juga posisi Atari. Gitu. Kalau misalkan hitam jalan sini, putihnya mati. Gitu. Oke. Misalkan putihnya lari, hitamnya bisa kejar. Gitu. Misalkan putihnya lari, hitam bisa kejar lagi. Jadi sebetulnya posisi seperti ini, putih pun nggak bisa lari. Karena misalkan dia lari terus, dikejar. Misalkan terus sampai begini. Ya, mati semua. Gitu. Itu jadi posisi Atari ya. Nah, misalkan pindah tempat ke sini ya, kita makan di sini. Gitu. Oke, pokoknya itu sekilas dulu buat Atari. Nanti kita bahas posisi Atari atau bentuk Atari yang mungkin lebih bervariasi. Mungkin untuk posisi Atari seperti ini dulu ya. Oke, lanjutnya peraturan kedua adalah tidak boleh yang namanya bunuh diri, ilegal. Gitu. Itu kita sebutnya ilegal. Maksudnya bunuh diri itu seperti ini. Jadi di sini kan udah ada hitam ya. Gitu. Putih taruh sini lagi nggak boleh. Itu ilegal. Gitu. Oke. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Putih jalan ke sini, misalkan putih jalan ke sini, boleh. Karena itu tidak bunuh diri. Nafasnya masih ada satu. Nah, misalkan putih jalan lagi ke sini, intinya nggak boleh. Ini legal bunuh diri. Gitu. Karena begitu putih jalan ke sini, otomatis dia mati. Nah, ini saya coba jalanin ya. Tuh. Kelihatan kan langsung ya. Cuman kalau pas main nggak boleh gitu. Misalkan ada yang lawannya begitu ya, ingatin deh, oh itu legal, jadi nggak boleh jalan sini. Kan langsung mati ya, kelihatan langsung tutup semua. Gitu. Ini langsung mati. Gitu. Jadi kalau masih ada nafasnya, jadi boleh. Ya, contoh lagi, misalkan di sini ada, nah, misalkan di sini ada hitam, gampangnya kayak gini. Putih jalan ke sini boleh nggak? Salah satunya boleh. Gitu. Karena nafasnya masih ada. Jalan lagi boleh, jalan lagi boleh, jalan lagi boleh, jalan lagi boleh, jalan lagi boleh. Nah yang terakhir boleh nggak kira-kira? Yang terakhir nggak boleh. Karena kalau andai kata putih taruh di sini, kelihatan kan bentuknya langsung kekurung semua sama hitam. Ini yang posisi ilegal atau namanya bunuh diri. Jadi kita nggak boleh jalan di sini. Gitu. Nggak bisa bunuh diri. Di Igo nggak bisa bunuh diri. Gitu. Jadi yang bisa jalan di sini satu-satunya hanyalah hitam. Gitu. Jadi kalau hitam jalan sini, putih mati. Jadi di Igo nggak bisa yang namanya bunuh diri. Oke. Misalkan contoh lainnya, misalkan ada hitam di sini. Ya, illegal move-nya di mana buat putih? Illegal move-nya ya kalau putih jalannya di sini. Ini nggak bisa, kan langsung bunuh diri. Kalau ini nggak usah saya klik. Kecuali saya add batu, ini bisa. Gitu. Jadi ini kelihatannya, putihnya langsung mati. Gitu. Tapi kalau misalkan di komputer kalian main, ini sebenarnya nggak usah diklik gitu. Kalau ini saya add tadi makanya ini bisa masuk. Ini nggak bisa. Gitu. Terus, saya coba klik nggak bisa. Gitu. Ini bunuh diri namanya. Gitu. Atau bentuk lain misalkan seperti ini. Ini juga misalkan bentuk seperti ini, putih nggak bisa masuk, nggak bisa. Gitu. Misalkan saya taruh ya putih di sini, kelihatan langsung mati kan. Gitu. Jadi nggak bisa, ini posisi bunuh diri. Oke, maaf. Oke, jadi di Go nggak bisa yang namanya bunuh diri, ilegal. Gitu. Ya, jadi konsepnya bunuh diri adalah ketika kalau dia entah hitam atau putih yang taruh, nafasnya langsung hilang. Gitu. Langsung kehilangan nafas. Gitu. Oke, nanti untuk konsep nafas dan konsep bunuh diri yang ya kira-kira bunuh diri kira-kira seperti itu. Jadi konsepnya adalah uh, ketika dia taruh langsung hilang nafas, nggak punya nafas sama sekali. Itu bunuh diri. Jadi ilegal, di Go dilarang. Oke. Oke, peraturan selanjutnya adalah peraturan namanya posisi kok gitu. Jadi misalkan bentuknya seperti ini. Oke.
misalkan di sininya juga ada putih, sekarang putih bisa makan. Jadi kalau putih yang jalan sekarang, putih bisa makan hitam. Nah, kenapa bisa begitu? Oh, tadi kan nggak boleh kan taruh di tengah kan? Tadi kan nggak boleh gitu. Ya misalkan begini, misalkan ini nggak ada putih. Atau gini deh, ini juga hilangin dulu. Kalau putih taruh di sini, ini jatuhnya ilegal gitu. Nah, kalau hitam nggak apa-apa. Tapi kalau putih nggak bisa. Gitu. Putih nggak bisa taruh sini. Putih nggak bisa taruh sini. Karena jatuhnya bunuh diri. Gitu. Kelihatan bunuh diri, dia langsung mati. Nah, sama aja kalau putih ada di sini pun ini nggak bisa. Gitu. Nah, bagaimana kalau di sini ada putih juga? Ya, hitamnya kita hilangin dulu deh. Hitam yang ini kita hilangin. Misalkan, oke, ini, oke, bentar, maaf. Oke, misalkan ya bentuknya tadi deh, kita bikin lagi. Oke, kayak gini kan putihnya memakan hitam satu nih ya, gitu. Sekalipun di sini ada hitam, kita hiraukan hitam yang ini, hitam yang ini, hitam yang ini ya. Nah, saya tandai dulu, saya tandai dulu. Kita hiraukan ini, dan ini. Jadi tolong fokus ke hitam yang saya tandain kotak ini. Kalau kalian lihat, itu dalam posisi mau dimakan putih. Gitu. Jadi putih boleh makan ini. Gitu. Nah, sebaliknya, kalian lihat sekarang yang putih ini, dia sekarang kebalik kan? Jadi kelihatan dalam posisi bisa dimakan hitam kan? Ini kalian lihat. Kita hiraukan yang ini dulu. Yang segitiga aja, merah fokus. Itu kelihatan mau dimakan hitam kan? Nah, kelihatan bisa dimakan kan? Sebetulnya nggak boleh hitam makan balik. Gitu. Kenapa? Karena seandainya diperbolehkan, ya kita main di sini aja terus gitu sampai kiamat pun nggak akan selesai ini. Jadi makanya dibuatlah peraturan kok. Yang pertama kali misalkan makan putih, oke makan. Hitam nggak boleh langsung makan balik. Nggak boleh langsung sini. Cari tempat lain dimanapun. Hitamnya mau tutup ini boleh nggak? Boleh. Nah, andai kata hitamnya, maaf, putihnya nggak nutup di tempat itu. Putihnya jalan di tempat lain. Baru hitam boleh makan. Dapat nggak intinya? Intinya adalah harus tunggu satu putaran dulu buat bisa makan balik. Sama, hitam baru makan putih. Putih boleh nggak makan balik di sini? Nggak boleh. Gitu. Putih harus ke tempat lain dulu. Dimanapun boleh, asal jangan di sini. Gitu. Dimanapun boleh. Ya. Nah, putih udah jalan. Kalau hitam jalan ke tempat lain, udah satu putaran nih. Putih bisa makan balik. Ya, gitu. Jadi simpelnya, biar nggak dimakan balik, hitam tutup aja di sini. Persoalan selesai. Gitu. Jadi ya, itu peraturan ketiga, itu dari peraturan kok. Gitu. Oke, jadi sebenarnya peraturannya simple kok, hanya itu aja gitu. Tiga peraturan itu kita mainkan gitu. Jadi hitam putih gantian sampai ke bentuk wilayah yang baik dia yang menang gitu. Jadi nggak boleh bunuh diri dan kalau ada kok seperti itu harus tunggu satu putaran baru bisa makan balik. Ya kalian selamat, kalian udah bisa mulai coba main Igo sekarang gitu. Jadi Igo tuh peraturannya simpel. Jadi kita nggak kayak catur gitu. Kalau catur dia punya bentuknya masing-masing, Igo semua bentuknya bulat-bulat kayak gitu kok. Sama semua gitu. Jadi nggak ada bentuk-bentuk khusus atau cara jalan khusus gitu. Igo udah taruh aja. Udah gitu ganti. Tujuannya sampai ke bentuk wilayah gitu. Wilayah yang paling banyak dia menang gitu. Dan hal yang nggak boleh dijalankan adalah satu, nggak boleh bunuh diri. Dan kalau ada kok harus tunggu satu putaran dulu bisa makan balik gitu. Ya biar nggak jadi kok ya ditutup gitu. Jadi itu tiga peraturan dasar penting dulu yang mungkin yang kalian wajib tahu kalau ingin coba bermain Igo. Jadi mungkin nanti di next video, di video berikutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mungkin bagaimana membunuh suatu batu atau yang suatu grup dan lain sebagainya. Jadi silakan buat teman-teman yang menyukai atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai permainan Igo, kalian silakan like, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Silakan komentar juga di bawah kalau ada hal yang ingin ditanyakan
mengenai video ini atau seputar ego atau apapun itu. Dan jangan lupa tolong cek kolom deskripsi di bawah. Saya akan memberikan info-info di bawah. Jangan lupa juga, jadi yang ingin bertanya silakan. Oke. Ya, untuk sekarang seperti itu dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di video yang lainnya. Terima kasih.